Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Rofa. Dalam video kali ini saya akan membahas sejarah masuknya Islam dan bangunan peninggalan di beberapa negara benua Eropa. Masuknya Islam di benua Eropa ditandai dengan penaklukan Spanyol oleh 3 tokoh penting, yaitu Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa ibn Nusair. Kemenangan umat Islam di Spanyol disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor eksternal di mana kondisi politik, sosial, dan ekonomi wilayah sedang dalam keadaan buruk, dan faktor internal bahwa umat Islam memiliki tokoh-tokoh yang kuat serta pasukan tentara yang kompak. Dalam ekspansinya di Spanyol, Islam mengalami masa kejayaannya. Spanyol memiliki banyak perkembangan, baik dalam ilmu pendidikan maupun pembangunan fisik. Bangunan yang menjadi peninggalan kejayaan Islam berupa Alhambra. Alhambra ini merupakan bekas kerajaan bangsa Moor yang berasal dari Afrika Utara. Bangunan ini didirikan oleh salah satu keturunan Sa'id bin Ubaidah yang merupakan sahabat Rasulullah SAW di Madinah, yaitu Sultan Muhammad bin Ahmad. Yang kedua ada Mesquite. Pembangunan Masjid Mesquite ini melambangkan sikap toleransi dan kesatuan antar umat beragama lainnya, seperti Kristen dan Yahudi yang didirikan pada 787 Masehi oleh Khalifah Abdurrahman I. Pada awalnya, Mesquite ini merupakan sebuah masjid yang kini telah dialihfungsikan sebagai gereja katedral. Selanjutnya ada Bosnia-Herzegovina. Islam pertama kali masuk ke Bosnia oleh pasukan kerajaan Utsmaniyah pada abad ke-15 dan 16. Balkan menjadi tempat yang ditaklukkan pertama kali oleh Sultan Mehmed Sang dari kerajaan Ottoman. Bangunan yang menjadi peninggalan kejayaan Islam di Bosnia berupa Sterimos. Nama yang memiliki arti jembatan lama ini adalah sebuah jembatan Utsmaniyah yang didirikan oleh Mimar Sinan yang melintasi sungai Neretya dan menghubungkan 2 bagian dari kota tersebut. Lalu ada Masjid Gazi Husrevbek, sebuah bangunan masjid yang terletak di kota Sarajevo, Bosnia. Dibangun pada abad ke-16, masjid ini memiliki sejarah terbesar di Bosnia dan menjadi sejarah dari struktur Ottoman di Balkan. Selanjutnya ada Prancis. Masuknya Islam ke Prancis ditandai dengan tibanya Islam di Andalusia. Proses Islamisasi di Prancis pada mulanya melalui jalur peperangan dan kemudian melalui jalur perdagangan. Karena sudah banyak umat Islam yang menetap, maka proses selanjutnya melalui jalur dakwah dan pernikahan. Bangunan peninggalan kejayaan Islam saat itu berupa Masjid La Grande. Masjid ini dibangun setelah Perang Dunia Pertama sebagai tanda terima kasih Prancis kepada penembak jitu Muslim yang ikut turut berperang melawan pasukan Jerman. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, masjid ini kini juga menjadi pusat studi Islam di Prancis. Kemudian Rusia. Masyarakat Dagestani menjadi wilayah dengan penduduk Muslim pertama di wilayah Rusia modern. Setelah penaklukan Arab, negeri Muslim pertama adalah Volga, Bulgaria. Negara yang dikenal dengan penduduknya yang mayoritas beragama Kristen Ortodoks ini memiliki penduduk beragama Islam diperkirakan mencapai 20% dari total populasi. Bangunan peninggalan Islam saat itu berupa Masjid Kol Sharif. Masjid ini menjadi yang terbesar di Rusia. Kol Sharif dianggap sebagai salah satu simbol terpenting dari keinginan Tatar untuk merdeka. Kini juga menjadi pusat studi Islam terbesar di Rusia dan kota tua Bulgar. Selanjutnya ada Jerman. Pada tahun 1683 menjadi awal masuknya orang-orang Islam pertama ke Jerman sebagai tahanan pengepungan kota Wina yang dilakukan oleh Kaisaran Ottoman yang berpusat di Turki. Banyaknya tawanan Islam yang dikirim ke Jerman menjadi pemicu keberadaan Islam di Jerman. Bangunan-bangunan peninggalan kejayaan Islam saat itu berupa Masjid Sehitlik. Masjid tertua di Jerman yang memiliki sentuhan arsitektur kerajaan Utsmaniyah ini menjadi bukti bahwa Islam pernah berjaya dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi peradaban di negara Jerman. Selanjutnya ada Masjid Penzberg. Bangunan berestetika ini mengusung pendekatan arsitektur modern. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.